Enggak, Mas. Kita kan tadi sama-sama dengar. Dokter bilang apa? Aku masih bisa hamil. Iya, tapi kemungkinannya kecil. Dan ini semua karena aku. Karena hormon aku lemah. Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sally Hasan dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk menyaksikan kisah tragis dan dramatis seorang anak manusia di masa lalu. Pemirsa, inilah butuh mata ketiga karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran. Selalu berharap setiap mimpi-mimpi cintanya terlewati oleh perjalanan yang syarat dengan tawa. Namun ternyata mimpi hanya tinggal mimpi. Justru cintanya itu malah membuat Sinta harus banyak menanggung kedukaan. Saksikan hanya dibutuh mata ketiga untuk melihat kebenaran dalam menanggung duka demi cinta. Biar bagaimanapun keadaannya, Mas Doni adalah suamiku. Apapun kekurangannya, aku harus bisa menerimanya. Aku bisa dikaruniai anak atau enggak, itu semua sudah jadi kehendak Tuhan. Tapi, aku tetap cinta sama Mas Doni. Aku tetap ingin menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Tapi ternyata, harapanku itu kayaknya mulai menjauh dari kehidupan kami. Setiap mama main ke sini, selalu sepi ya. Padahal kalian sudah 3 tahun menikah. Tapi nggak ada suara anak kecil di rumah ini.
Mama. Siapa perempuan yang datang sama ibu mertuaku itu? Perasaanku nggak enak. Kayaknya bakal ada yang nggak beres. Ya. Aduh. Duduk, Yus. Kenalin dong. Yusi, anaknya teman Mama. Aku Yusi. Udah lama Mama pengen kenalin Yusi. Mewanginya mawar akan terasa sakit jua bila tertusuk durinya. Mewanginya mawar yang menebarkan aroma cinta di relung-relung hati Sinta teruntuk Doni suaminya, ternyata harus tergores duri-duri tajam yang justru mengikuti. Apakah duri-duri tajam itu akan terus menancap dan meninggalkan luka yang mendalam pada cinta Sinta? Atau Sinta mampu menghilangkan bekas goresannya yang sudah membentuk guratan duka di hati Sinta? Yusi ini temennya anak Mama yang dulu pernah Mama ceritain. Dia bisa masak. Kemarin juga udah mulai masuk kelas dansa ya. Mama diajakin tapi Mama nggak bisa. Terus udah mulai juga masuk kelas fashion untuk mempercantik diri tuh. Maksudnya Mama juga ngenalin Don. Mama kan pengen punya cucu, ya. Kamu kan sudah 3 tahun menikah sama Sinta, istri kamu tuh. Belum juga punya anak. Jadi Mama kamu, ayo dong Yusi ngobrol. Jadi gini, Yusi itu lama sekali belajar. Sekarang dia maunya langsung nikah. Dia nggak peduli apakah calon suaminya single, ya, atau duda, atau bahkan sudah punya istri. Yang penting bisa mencukupi kebutuhannya dan cepat punya cucu. Kamu mau bikin Mama bahagia nggak? Mama ngomong apa sih? Ya itu Don, Mama mau jodohin kamu dengan Yusi. Mana yang nggak sedih?
tadi. Ya. Mas Don, aku masih boleh kesini kan? Pasti sayang. Mulai sekarang pintu rumah Doni selalu terbuka untuk kamu. Makasih ya Mas Don, ya udah aku pulang dulu ya. Yuk Don. Tulus padamu. Siapa yang mampu menahan duka bila kebencian cinta sudah ternoda? Mungkin hanya kerelaan yang utuh yang mampu menampungnya tanpa terasa akan bebannya. Tapi apa mungkin seorang istri yang sudah berusaha menjaga kehormatan suaminya, berusaha menutupi segala kekurangan suaminya, sanggup menahan beban kedukaan itu bila terus menghimpitnya, seakan tiada pernah kunjung berhenti. Kamu mau wanita terbaik, terbaik. Aku sayang sama kamu, Mas. Gak akan mungkin ninggalin cinta wanita sebaik kamu. Mas jangan tinggalin aku ya. Mas harus janji jangan pernah tinggalin aku. Enggak sih. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku gak akan bisa ninggalin cinta wanita sebaik kamu. Aku percaya kesetiaan Mas Doni. Aku yakin dia sayang sama aku. Tapi jujur saja, aku takut ancaman ibu mertuaku. Bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Apa yang akan Mas Doni lakukan? Don, ini aku bawain kue kesukaan kamu. Kamu pasti suka deh. Kamu tahu aja kue kesukaan Doni, Yus. Iya dong Tante, sebagai calon istri yang baik, aku harus tahu apa yang calon suami aku suka. Iya Don. Apalagi kue itu buatan Yusi sendiri. Pasti enak banget. Oh iya, kamu cobain ya. Sini aku suapin. Pasti enak deh. Cobain ya. Don. Aku gak mau. Kamu ngomong apaan sih, Don? Aku sayang sama Sinta. Dan Doni gak bisa nurutin permintaan Mama. Kamu ngomong apa, Don? Tapi memang Doni benar-benar gak bisa nurutin permintaan Mama. Titik. Doni. Jadi kamu mempertahankan istri kamu yang mandul itu. Jadi kamu lebih memilih Sinta daripada Mama. Doni anak satu-satunya Mama. Doni satu-satunya harapan Mama. Kamu tega, Don. Kamu tega. Mama hanya ingin punya keturunan. Baik, Don. Kalau kamu memilih dia,
yakin Doni tidak akan melihat Mama lagi selamanya. Sulit memang bila harus dihadapkan pada dua keputusan yang kedua-duanya sangat menyudutkan perasaan. Seperti Doni yang harus dihadapkan pada keinginan mamanya yang terus memaksanya untuk mendekatkan Doni dengan Yusi. Atau menanggalkan semua pengorbanan cinta Sinta yang selalu berusaha menanggung duka demi cintanya pada Doni. Apa yang Doni mampu lakukan? Memilih kebahagiaan untuk mamanya? Ataukah membela kehidupan cintanya dengan Sinta? Halo? Iya? Sebagai menantunya, pasti juga ikut panik. Tapi aku heran, saat Mas Doni bilang, kata ibu mertuaku nggak boleh aku ikut datang bersama suamiku. Aku penasaran banget, apa maksud ibu mertuaku melarangku? Dua hari aku menunggu kepulangan Mas Doni, tapi Mas Doni nggak pulang juga. Berkali-kali HP-nya aku hubungin, juga nggak bisa aktif. Sampai kemudian, akhirnya Mas Doni pulang membawa kabar yang sangat-sangat mengejutkanku.
Mas Doni kemana aja sih? Udah aku telepon gak bisa. Kenapa sih Mas? Mas kayak orang bingung gitu. Di luar ada mama sama Yusuf. Ada mama. Terus kabarnya gimana? Sekarang bersikap biasa aja. Aku nggak mau kaget. Nanti dia jadi membunuh diri lagi. Iya Mas, aku ngerti. Keinginan mamanya Doni yang memaksa Doni tetap harus menikah dengan Yusi jelas membuat Sinta sangat kecewa. Tapi apa hendak dikata? Semua memang sepertinya harus berjalan di atas roda rumah tangga Doni dan Sinta. Walau harus membuat Sinta lagi-lagi menanggung kedukaan. Lalu apa yang bisa Sinta perbuat? Mendengar perkataan suaminya tersebut yang berharap Sinta tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Pemirsa, mari saksikan. Jadi, Mas menyetujui permintaan Mama? Maafin aku sih. Emangnya Mas sudah cerita sama Mama tentang keadaan Mas yang mandul? Aku nggak berani cerita sama mama. Aku harap kamu ngerti. Berarti Mas bener-bener menyetujui permintaan Mama untuk menikah Yusi? Iya. Iya. Akan menikah Yusi. Iya mas, lebih cepat kan lebih baik. Lagi pula aku udah gak sabar loh pengen jadi istri kamu. Tuh kan, Yusi udah gak sabar pengen cepet-cepet nikah. Oh iya tante, bagaimana kalau aku sama Doni nikahnya minggu depan? Tapi apa itu nggak terlalu cepat? Ya enggak lah Don, lebih cepat menikah, lebih cepat mama punya cucu. Ya mas, tunggu apa lagi coba? Lagi pula juga orang tua aku udah setuju kok sama rencana pernikahan kita. Tuh, kalau masalah pesta, gampang nanti menyusul. Yang penting kalian sah dulu sebagai suami istri. Ya Don? Kalau itu mau mama, terserah. Aku ikut. Itu baru anak mama. Yusi ya. Akhirnya kamu jadi menantu mama juga. Iya tante, dari dulu aku tuh suka sama Doni. Tante nikah juga sama Doni. Makasih ya tante. Iya. Waktu Mas Doni menyanggupi hari pernikahan yang dibicarakan itu, rasanya batinku benar-benar hancur. Aku udah gak kuat menahannya. Saat Mas Doni berangkat kerja seperti biasanya, aku mengambil keputusan yang sebenarnya aku pun berat menjalankannya. Tapi kayaknya semua itu jalan terbaik bagi hubungan kami.
Aku langsung pergi dari rumah. Aku juga belum tahu kemana aku harus pergi. Kalau aku pulang ke rumah orang tuaku, pasti mereka menduga rumah tanggaku sedang bermasalah. Aku nggak mau orang tuaku sampai tahu masalah rumah tanggaku. Aku malu, karena aku sudah berusaha meyakinkan orang tuaku untuk menikah dengan Mas Doni yang kubilang adalah pilihan terbaikku. Karena belum tahu kemana tempat yang kutuju, aku terus saja melangkah di jalanan. Mungkin kepergian Sinta dari rumah tangganya tersebut merupakan keputusan yang tepat baginya. Tapi bila ternyata keputusan itu malah mendatangkan penyesalan yang kian menjalar di hati Sinta, apakah itu adalah keputusan yang tepat juga? Rasanya sudah semakin terlihat bagaimana Sinta harus melewati kedukaan cintanya atas keputusan yang diambilnya tersebut. Mata Anda akan juga menyaksikan yang terjadi selanjutnya pada kehidupan cinta Sinta yang berbalut duka. Ibu Sinta, selamat Ibu Amir. Setelah diperiksa, Ibu positif Amir. Selamat Ibu. Mulai sekarang, Ibu harus menjaga kesehatan. Oh ya, saya akan memberikan resep untuk menguatkan janin Ibu. Aku hamil. Aku mengandung anak Mas Doni. Apa Mas Doni bisa menerima hal ini? Apa Mas Doni siap jujur pada mamanya? Kalau sebenarnya bukan peranakanku yang lemah. Rasanya nggak mungkin. Kalau dari dulu Mas Doni bisa jujur pada mamanya. Mungkin semua ini nggak akan terjadi. Aku bisa tetap bahagia hidup berumah tangga dengan Mas Doni. Tapi aku juga nggak ingin anak ini lahir tanpa tahu siapa bapaknya. Bagaimana aku harus menghadapi semua ini? Kuputuskan untuk mencari tempat penginapan, karena aku sudah lelah berjalan. Dari uang tabunganku saat aku masih kerja dulu, sebelum menikah dengan Mas Doni, aku bisa membayar penginapan selama 1 minggu dan membeli kebutuhanku lainnya. Tapi kemudian terpaksa aku kembali ke rumah Mas Doni, karena aku juga nggak mau anakku lahir tanpa tahu siapa bapaknya. Walau ternyata di rumah itu aku harus Akhirnya kalian jadi juga menikah. Iya tante, aku janji kok tante, aku bakal ngebahagiain Doni. Yuk Don, berangkat. Nanti papa sama mamanya Yusi nungguin kelamaan di kantor penghulu. Iya tante. Ya.
lain. Aku nggak mungkin melakukan hal gila itu. Aku terus mengejar Mas Doni, walau Mas Doni terus berusaha menjauh dariku. Ayo nanti kita telat Mas, tolong dengerin aku Mas. Ini anak kamu. Betul kan? Jadi selama ini Mama salah. Yang baik. Gak apa-apa ya Sinta ya. Semoga kisah dalam Butuh Mata Ketiga kali ini bisa membuka mata dan pikiran kita agar lebih arif dan bijaksana dalam bertutur maupun bertindak. Saya Seli Hasan beserta segenap tim Butuh Mata Ketiga pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode mendatang dengan kisah yang berbeda. Saksikan terus Butuh Mata Ketiga, karena Butuh Mata Ketiga melihat